Pak guru kita lama banget ya? Selamat pagi anak-anak. Bapaknya datang. Sebelum mengawali pelajaran, Bapak mau perkenalkan diri dulu ya. Sebelumnya udah ada yang tahu nama Bapak? Belum, Pak. Bapak guru baru ya di sini. Bapak baru sekitar 5 menit di sini. Jadi Bapak disuruh langsung ngajar kelas Uruara. Ternyata kalian cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya. Iya, perkenalkan Bapak, namanya Bapak itu Pak Yoga ya. Bapak dari kamar sebelah ya. Oke, mungkin sekarang kita akan belajar mengenai apa? WordPress ya. Pak, sebelum Bapak melanjutkan materi, Ya. boleh tanya nggak Pak? Kenapa Bapak mau rakit Pak? Oke, ini anak-anak ya, sebenarnya kenapa Pak Yoga bawa raket gitu ya? Karena dulu Pak Yoga ini cita-citanya menjadi seorang pemain bulu tangkis gitu ya. Ya, kita belajar mengenai apa? WordPress sekarang ya. Sebelumnya ada yang tahu WordPress nggak? WordPress. Belum ya? Belum. WordPress itu merupakan salah satu CMS yang banyak digunakan untuk membuat sebuah website ya. Entah itu kalian membuat blog nanti juga bisa, buat website pribadi juga bisa gitu ya. Pak, izin tanya Pak. Apa Ya. itu CMS Pak? Baik, pertanyaan yang bagus ya. Pak tulis ini aja ya. CMS itu kepanjangan dari Content Management System. Nah, CMS ini dibagi menjadi 3 ya. Menjadi 3. Ada WordPress, terus ada website builder ya. Terus ada HTML dan CSS. Oke. Jikalau kalian menggunakan WordPress, kalian tidak perlu menguasai bahasa pemrograman ataupun coding ya. Kita dulu kumis Pak mau kelas ya. Nah, WordPress ini ada 2 jenis ya, anak. Ada yang ekstensinya .com dan .org ya. Kalau .com ini, kalau kalian menggunakan WordPress yang versi .com, itu nanti kalian apa? Harga, terus domain. Ini ya poin-poin tadi, terus hosting, terus plugin. Harganya gimana Pak? Harga untuk WordPress.com itu nggak ada harga ya, atau gratis atau free gitu ya. Kalau .org itu ada harganya, hanya saja kita tidak membayar WordPress-nya, tapi kita membayar apa? Tahu nggak? Hosting dan juga Domain. ya. Nah, jadi ini kedua ini yang kita bayar ya, paham anak-anak ya? Nah, kalau domain untuk .com itu gimana sih Pak? Tetap ada domainnya, tetap ya langsung disediakan oleh WordPress.com. Tetapi dalam tanda kutip nih ya, domainnya itu bersifat default. Default itu artinya sudah ada bawaan dari .com ini, WordPress.com. Artinya kita tidak bisa mengedit itu ya. Tapi kalau kalian menggunakan domain dari .org alias yang berbayar gitu, kalian bisa nanti tentukan misalnya pakyoga.com. Nah, ini dari versi .org ya. Kalau yang versi .com-nya itu di sini nanti isi www.pakyoga.wordpress.com gitu ya. Itu bedanya. Itu di domain ya, di poin yang kedua ya. Terus poin yang ketiga di hosting. Nah, hostingnya gimana Pak? Ya. Hostingnya sama, disediakan tetap oleh wordpress.com. Hanya saja nempel itu Pak ya. Size-nya itu kecil. Ya, jadi kalian kalau menggunakan wordpress.com, hosting wordpress.com, pasti kalian nggak leluasa nanti dalam mengupload sebuah konten ya, entah media berupa gambar, video, nanti kalian nggak leluasa gitu ya. Kalau ORG bisa, kalian tergantung nanti harganya berapa, size hostingnya berapa, itu bisa ya. Kalau plugin di wordpress.com itu tidak disediakan, atau kalian nggak bisa nanti menginstal ataupun memperbarui sebuah plugin ya. Kalau di .org bisa, tapi itu berbayar ya. Nah, manfaatnya kita menggunakan WordPress untuk membuat website itu apa ya? Yang pertama, ini yang paling umum ya, pasti mudah digunakan.
Terus yang kedua itu ada kita tidak perlu mengetahui bahasa pemrograman atau coding. Ya. Terus yang ketiga itu ada fungsinya untuk atau manfaatnya untuk meningkatkan SEO. Tahu nggak SEO itu apa? Saya tahu Pak. Ya, Kepanjangannya saja. Iya, kepanjangan saja Pak. Setahu saya Ya. SEO itu merupakan search engine optimization. Bagus. Tepuk tangan dulu dong. Siapa namanya? Nama saya Narnar Kak. Narnar, bagus banget ya. Narnar gitu ya. Saya panggil Nar aja ya. SEO benar, search engine optimization ya. Ini juga dibagi dua nanti ya. Ada yang on page, ada juga yang off page gitu ya. Nggak usah dibahas ya. Nanti terlalu panjang ya. Terus yang keempat itu ada fleksibel. Fleksibel dalam artian apa Pak? Gitu ya. Ini ya sedikit sejarah. Dulu orang menggunakan WordPress itu hanya untuk membuat blog saja atau membuat apa istilahnya itu branding diri sendiri aja. Tapi sekarang WordPress itu sudah bisa digunakan untuk membuat segala jenis konten ya, segala jenis website, entah itu website pribadi, website toko online, website perusahaan, lembaga, itu udah bisa. Itu ya, paham ya untuk manfaatnya, paham ya? Ya, paham. Oke, kita langsung ke keunggulan dan juga kekurangan. Oke, kita ke keunggulan dulu ya. Oke, keunggulan yang pertama itu pasti ya, karena ini mudah digunakan, instalasinya pasti mudah. Terus update lagi otomatis ya. Nah, dalam website itu kan ada yang namanya plugin ya. Dalam WordPress juga ada. Itu nanti jika kalian menggunakan WordPress, nanti dia akan terupdate secara tersendirinya otomatis gitu ya. Kalau update-nya juga otomatis, dia juga pasti punya banyak plugin ya. Ini sama kayak ini anak-anak, sama kayak kalian menggunakan, tahu nggak aplikasi Canva, tahu nggak? Tahu. Nah, biasanya digunakan untuk membuat desain-desain sederhana itu ya. WordPress itu kurang lebih seperti itu, tapi fiturnya dia lebih lengkap gitu ya. Tinggal kalian edit-edit, nanti nggak usah tahu apa bahasa pemrograman gitu ya. Kalau nanti kalian menggunakan yang Pak jelaskan tadi itu HTML atau CSS, nanti kalian perlu mengetahui yang namanya bahasa pemrograman gitu ya, coding gitu ya, harus tahu kalian ya. Terus apa, WordPress ini juga memiliki komunitas yang besar. Aman nggak Pak? Aman banget ya. Jika kalian pengaturannya juga aman ya, otomatis aman gitu ya. Kira-kira segitu keunggulannya bisa diterima nggak? Bisa. Saya jangan lupa dicatat ya, nanti biar ada buat bekal ke rumah gitu ya. Nanti ditanya sama ibunya, belajar apa nanti sama Pak Yoga? Oh, saya belajar WordPress gitu ya. Oke, sekarang kita ke kekurangannya. Oke. Kekurangan WordPress itu apa sih Pak? Iya, kekurangan WordPress yang pertama itu adalah masalah keamanan ya. Nah, di sini tergantung pengaturan kita juga ya. Nah, ya kalau kita setting dari awal itu sudah ada apa anti hackernya, itu bisa aman dia. Kalau tidak ya jadi akan mudah ada pihak ketiga yang mengelola gitu ya. Intinya ini tergantung pengguna atau sang pengelola gitu ya. Tapi karena WordPress ini sudah banyak digunakan oleh web designer yang terkenal gitu ya, banyak penggunanya, otomatis kesempatan untuk hacker itu juga lebih banyak ya. Loading lama itu bukannya disebabkan oleh jaringan Pak? Bisa disebabkan oleh jaringan, bisa. Tapi kalau website kalian itu berat, otomatis walaupun jaringannya itu bagus ya, dia nanti tetap akan muter gitu ya. Nah, harus yang ketiga itu fiturnya itu harus aktif terus ya. Saya kan sibuk nih Pak, terus saya punya website yang menggunakan WordPress. Gimana caranya itu Pak agar fitur saya aktif? Sewa ya, sewa jasa yang untuk mengelola website kalian gitu ya. Nah, ini mungkin pada pertemuan kali ini yang bisa Pak jelaskan. Kalau belum paham ada pertanyaan ya, silakan dulu yang ingin bertanya. Silakan. Media apa saja yang mungkin dapat diupload dalam WordPress, Pak? Baik, Bapak tanggapi ya pertanyaan dari Surya tadi ya. Media apa yang dapat diunggah di dalam apa WordPress ya? Media yang dapat diunggah. Media. Oke. Yang pertama itu gambar ya. Gambar ini pasti.
kedua itu ada tulisan atau artikel ya. Yang ketiga itu ada link. Yang keempat itu ada, kalau temannya gambar apa? Video. Nah, ini ya yang Pak ketahui ini ya. Tapi masih banyak sebenarnya. Tapi secara umum ini yang bisa diunggah atau bisa dipublish di mana? Di WordPress. Oke, pertanyaan kedua ada? Saya Pak. Ya. Tadi kan Bapak sempat menjelaskan fitur dalam WordPress. Kalau boleh tahu apa saja sih Pak fitur-fitur dalam WordPress itu? Fitur dalam WordPress itu banyak nah, ya. Fitur dalam WordPress itu, oke. Yang pertama itu yang paling vital itu ada di setting. Yang kedua itu ada post. Ya. Yang ketiga itu ada face. Ya. Terus ada menu. Ya. Ini yang umum saja ya. Terus ada yang namanya tampilan. Di dalam fitur ini dia klasifikasi atau pembagiannya itu banyak juga ya. Di setting itu ada banyak, setting general, setting khususnya juga ada, di post juga ada, di schedule juga bisa nanti ya. Oke, ada pertanyaan yang ketiga lagi. Hal yang perlu disiapkan sebelum kita menginstal WordPress apa itu? Hal yang perlu disiapkan apa aja Pak untuk install WordPress? Tadi kan udah tahu nggak ribet ya? Udah. Pertama itu ada HP. Kalau nggak punya HP, laptop atau PC. Ya, yang kedua itu apa Pak? Jaringan. Yang stabil. Caranya gimana Pak untuk install? Bebas, caranya bebas, kalian bisa menggunakan hosting atau bisa di localhost ya. Kalau cara di localhost kayak gini, kalian masuk dulu ke Google ya, atau ke browser lainnya, entah apa yang familiar bagi kalian itu ya. Terus kalian ketikkan aja WordPress. Terus kalian pilih yang .org. Itu bisa juga yang .com ya, tapi Pak sarankan yang .org saja, gitu ya. Langsung kalian unduh ya, unduh atau download ya. Ya udah, tinggal nunggu. Itu aja Kak Surya. Bisa Kak Surya? Siap. Ada lagi? Ya, siap. Izin bertanya. Nah, tadi Bapak sempat menyinggung mengenai keamanan dari WordPress. Bapak juga tadi sempat bilang bahwa ada yang namanya anti hacker. Ya. Kalau boleh tahu, salah satu contoh dari anti hacker itu apa sih Pak? Gimana penjelasannya nih ya? Anti hacker kayak gimana Pak? Gitu. Oke, baik. Keamanan. Nah, seperti yang Pak jelaskan tadi bahwa keamanan itu tergantung si penggunanya. Kalau Pak itu dari apa keamanannya itu Pak biasanya di pluginnya. Pak lupa nama pluginnya tuh ya, anak ya. Plugin itu apa sih Pak? Plugin itu adalah sebuah template ya, template yang bisa kalian gunakan untuk memenuhi keinginan kalian gitu ya. Jika kalian ingin membuat form, ya kalian untuk plugin WP Forms. Kalau keamanan ya nanti kalian bisa searching di sana apa plugin yang baik untuk digunakan untuk keamanan gitu ya. Ada kok di YouTube itu ya. Itu kalian juga bisa cek nanti ya. Mengenai apa tadi, definisi, jenis, keunggulan, kekurangan, manfaat, apa dan keamanan di gini ya, di sini ya sudah Pak sediakan juga ya di Ola Web Design ya. Nah ini jangan lupa sudah .com-nya ya. Nah ini anak ya, ini kira-kira pakai .com atau .org ya? Saya Pak. Ya, Surya. .org Pak. Kenapa .org? Karena kalau pakai .com itu biasanya misalkan Ola Web Design, Iya. .wordpress.com biasanya Pak. Iya, berarti ini .org ya? Ada yang tanggapan lain ada nggak? Siap sama Pak. Sama. Oke, tepuk tangan buat Surya ya. Berarti ini .org. Betul ya? Ya, ada pertanyaan lain mungkin? Enggak, cukup. Dari saya cukup. Cukup. Oke, mungkin ini dulu ya pembelajaran Pak pada hari ini, dan di ketemu yang akan datang kita masih akan bahas seputar ini ya. Untuk mengetahui lebih lanjut seperti Pak yang bilang tadi,
bisa kalian cek di ini ya, di alamat ini ya. Mungkin sekian, jika ada salah kata dari Pak mohon maaf, dan silahkan kalian pilah-pilah agar endingnya nanti tidak membanggakan gitu ya. Terima kasih Pak. Jangan lupa belajar ya. Iya, Pak.